Misteri pohon sengong. Pohon sengong itu tumbuh sangat besar dan rimbun di halaman rumah tetanggaku. Tingginya mencapai lebih dari 15 meter. Bila didekati sangat menyeramkan karena akarnya bertonjolan dan kulitnya retak-retak tak karuan. Umurnya sudah sangat tua, terlihat dari batang bawahnya yang di beberapa tempat telah keropos. Meskipun sangat teduh, akan tetapi tak ada anak-anak yang berani bermain di bawahnya, karena menurutnya orang-orang tua mereka sangat angker. Telah banyak anak-anak yang langsung sakit panas badannya atau malah kesurupan sehabis bermain di bawahnya. Pemilik rumah tentu saja sangat prihatin dan mencoba untuk menebang pohon itu. Beberapa tukang tebang pohon pun didatangkan, tapi ternyata mereka menyatakan tidak berani, dan yang berani atau mencoba menebangnya malah terpentar, terguling-guling hingga kemudian sakit keras, sehingga akhirnya pemilik rumah itu pasrah dengan keadaan pohonnya itu. Salah seorang putra pemilik rumah yang sering datang ke rumahku untuk latihan mediasi dan olah batin mengeluh bahwa seringkali kopi di gelas yang belum sempat diminumnya ternyata berkurang tinggal sedikit. Ia mengira bahwa mungkin anaknya yang meminumnya. Akan tetapi anak-anaknya menolak mengaku meminum kopi bapaknya itu, sehingga ia dan istrinya sangat bingung dengan hal ini. Siapakah yang telah sering meminum kopiku ini? Pelajaran meditasi dan olah batin kemudian mencapai ke tingkat peneropong ke alam gaib. Dimulai dengan meneropong keadaan rumah dan sekitarnya. Terkejut, putaran tetanggaku ini melihat seorang tua yang tampak menyeramkan sedang berjuntai di pohon songong. Pelajaran mediasi dan oleh batin kemudian mencapai ke tingkat meneropong ke alam gaib. Dimulai dengan meneropong keadaan rumah dan sekitarnya. Terkejut, putra tetanggaku ini melihat seorang tua yang tampak menyeramkan, sedang berjuntai di pohon sengong dan menerap ke arahnya. Bajunya yang berwarna hitam tak berkancing memperlihatkan dadanya yang bidang. Celana bawahnya memakai sarung bergaris warna biru tua. Inikah penunggu pohon songong yang terkena angker itu? Wajahnya terlihat berkerut-kerut karena tuanya dan tampak menyeramkan.
Akan tetapi terlihat makhluk itu tersenyum kepadanya dan turun mendekat, kemudian berkata, "Jangan takut, aku kan selama ini tidak pernah mengganggu keluargamu." Kemudian terjadi dialog dengan makhluk itu. Dia mengaku bernama Kong Alim dari Tanah Abang. Dulunya ia tuan tanah yang disegani di daerah Karet, Tanah Abang. Dia telah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu dan menjadi arwah penasaran yang tersesat hingga gentayangan di pohon sengong itu. Dialog itu meningkat hangat, dan karena pertanyaanku mengenai mengapa ia terserat hingga gentayangan, membuatku terpukul dan terlihat sangat menyesali perbuatannya. Di masa lalu, terlihat air matanya menetes di pipinya yang keriput, dan kemudian ia bercerita, "Dulu aku seorang jagoan yang disegani di Tanah Abang, sering jadi imam dan khotbah di masjid-masjid. Saat memberikan khutbah, semua orang sangat kagum atas pembahasanku mengenai ayat-ayat suci dan tema yang kumunculkan. Tapi semua itu bukan jati diriku. Aku fasih karena memanggil ilmu para leluhurku atau nyurup ilmu. Sesungguhnya aku tidak begitu pandai membaca Al-Quran dan pengetahuan agamaku hanya sedikit." Gentayangan menyusuri zaman karena perbuatan pengecut. Yang membuatku begini adalah perbuatanku yang pengecut dulu, yaitu membunuh orang-orang Belanda dengan cara mencegat dari kolong jembatan dan memancungnya dari belakang, kemudian mengambil hartanya. Seharusnya kulakukan dengan jantan, berhadapan muka. Perbuatanku itu sangat bertentangan dengan ajaran agamaku. Kembali terlihat penyesalan yang sangat dalam di wajahnya, menyemburat di sela-sela keriput, dan matanya terpejam menahan keluarnya lagi air mata. Sebelum kuakhiri dialog ini, ia sempat berkata dan memberi tahuku bahwa rumah di sebelah itu adalah keturunan dari keluarga dekatnya. Langsung kejadian ini menjadi pembahasan hangat dan juga ternyata menjawab pertanyaan atas siapa sesungguhnya yang seringkali meminum air kopi di gelas setiap hari. Akan tetapi tetanggaku itu dengan ikhlas berkata bahwa ia bersedia membuatku 1 gelas ekstra kopi untuk Kong Alim setiap pagi. Aku kagum dengan keikhlasannya itu. Beberapa waktu berlalu dan rasanya rinduku kepada orang tuaku timbul dan kuingin menjumpainya. Maka bersama istri dan anak-anakku aku pun pergi ke rumah orang tuaku dengan membawa pertanyaan di kepalaku. Siapakah Kong Alim itu? Kong Alim dari Tanah Abang. Tentu saja kedua orang tuaku sangat gembira saat melihat kedatanganku membawa cucu-cucunya yang disayanginya, dan menyambut hangat terutama kepada si kecil yang lagi lucu-lucunya. Setelah rasa rindu terpuaskan, maka kemudian kami pun ngobrol-ngobrol santai, dan kulontarkan pertanyaan yang sejak semula menganjal di hatiku. "Ma, apa Mama kenal dengan Kong Alim dari Karet, Tanah Abang?" Terlihat terkejut kening ibuku atas pertanyaanku ini yang agak di luar konteks pembicaraan, dan ia terlihat mencoba untuk mengingat-ingat. Kemudian beliau menjawab pelan, "Mama ingat, Kong Alim itu kan saudara jauh dari rekan kakek Mama, dan dulu sangat kaya raya sebagai tuan tanah di Karet. Sampai sekarang masih banyak keturunannya di Karet sana. Ada sebetulnya. Kok kamu menanyakannya?" Dengan agak ragu, takut ibuku tidak percaya, kututurkan pengalaman meneropong alam gaib yang kulakukan bersama tetanggaku itu.
Terpaku ibuku mendengar cerita aneh yang kututurkan kepadanya, dan kemudian ia berkata, "Kasihan Kong Alim, siapa yang akan mengira bahwa dia masih saja gentayangan dan belum sempurna kematiannya. Semua orang mengira dia sangat alim dan seorang pemuka agama." Kemudian ibuku menyuruhku bertanya kepada bagaimana cara dan persyaratan untuk bisa menyempurnakan kematiannya. Ibuku tersedia untuk menyempurnakannya karena merasa masih saudara meski jauh dari kakeknya. Aku menganggukkan kepala tanda mengerti dan akan melakukan permintaannya itu. Bagaimana cara menyempurnakan kematian? Para meditasi dari olah batin berikutnya, kami panggil lagi arwah Kong Alim penunggu pohon sengon itu untuk memenuhi permintaan ibuku. Setelah salam dan sedikit basa-basi, langsung kulontarkan pertanyaan kepadanya. "Kong Alim, ibuku berkenan untuk menyempurnakan kematianmu. Bagaimana caranya dan apa saja persyaratannya? Tolong aku diberitahu." Terpana Kong Alim atas pernyataanku itu dan berusaha melihat kesungguhan hatiku. Setelah beberapa saat kemudian, Kong Alim bertanya, "Terima kasih kuucapkan atas perhatian ibumu terhadapku, dan inikah yang terjadi kepadaku setelah kematianku?" Jimat, isim, susuk, ilmu-ilmu gaib menyulitkan kematian. Sebelah hari aku menderita sebelum akhirnya ajal menjemputku. Itu pun setelah kulepas semua jimat, isim dan susuk serta ilmu-ilmu gaib yang berserang di tubuhku, yang sebelumnya telah mengikat erat-erat rohku, tetap berada di dunia. Kulihat keluargaku menangisi jasadku yang membujur kaku, kurus kering penyakit yang telah kutinggalkan, dan aku berjalan ke alam fana menyusuri pahala dan dosa yang kuperbuat. Kulihat beberapa orang seolah telah beberapa saat berjalan mengarungi alam fana, kemudian menyeberang ke alam penantian yang terang gemerlap di atas sana. Aku berusaha untuk meloncat menyeberang, akan tetapi jauh. Kucoba lagi berkali-kali, tetap terjatuh lagi ke alam fana, hingga akhirnya aku merasa jemu dan pasrah menerima nasib. Aku sangat iri kepada orang-orang yang soleh itu, karena dengan mudahnya mereka terbang naik ke alam penantian. Lain denganku dan orang-orang yang mati penasaran lainnya yang sangat sulit dan tidak bisa menyeberang ke alam penantian yang indah dan menyenangkan. Aku dengan yang lainnya terpaksa berkeliaran gentayangan dan malah mengganggu dan menggoda kepada manusia-manusia yang imannya kurang teguh. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di pohon sengong yang besar itu, yang menurutku sangat cocok bagiku. Penghuni lama tentu saja marah dan tidak mau begitu saja diusir pergi dan menyerahkan tempatnya kepadaku. Akhirnya terjadilah pertarungan yang sengit memperebutkan tempat itu. Karena semasa hidupku aku seorang jawara, maka akhirnya bisa juga kukalahkan dan kuusir penunggu sebelumnya, dan kuancam agar jangan kembali lagi. Aku kemudian bertahta mendiami pohon sengong itu, menggantikan rasa-rasa puas. Kuganggu orang yang lewat di bawah pohon dengan melemparinya, atau menampakkan wajah menyeramkan dan perbuatan-perbuatan jahil lainnya, karena roh-roh sepertiku melakukan hal-hal jahat seperti itu kepada manusia untuk menakut-nakuti mereka. Manusia memanggil kami dengan sebutan setan, demit, genderuwo, kuntilanak, garong wewe, dan lain-lain. Sebutan yang menyeramkan. Sebetulnya tempatnya kami adalah arwah-arwah penasaran. Banyak juga yang menyembah kami dan minta berkah untuk kekayaan, kekuasaan, ilmu pelet, dan lainnya.
yang menyebabkan mereka akan menjadi pesuruh kami nantinya bila mereka mati, tanpa mereka menyadarinya, karena memang maksud kami demikian, mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani kami menderita di alam fana dan akhirat. Mendengar cerita yang mulai merantur itu, kupotong dengan menanyakan persyaratan dan bagaimana cara agar bisa menyeberang ke alam penantian. Kong Alim tertegun sejenak dan kemudian berkata, "Aku minta dipotongkan 2 ekor kambing jantan untuk akikahku, dengan syarat kambing tersebut tanduknya harus panjang, melengkung." Kemudian Kong Alim bercerita alasannya meminta hewan kambing itu. Kulihat banyak roh-roh yang menyeberang dengan menaiki kambing, sapi, unta, dan lainnya. Mereka enak saja mengendarai hewan-hewan itu dan terbang ke alam penantian. Oleh karenanya, ku minta hewan kambing yang tanduknya panjang, agar mudah aku berpegangan mengendarainya ke alam sana. Kong Alim kemudian mengakhiri ceritanya. "Baiklah Kong, akan kusampaikan kepada ibuku untuk dilaksanakan. Apakah ada pesan-pesan lain untuk ibuku?" Aku bertanya kepadanya. Setelah berpikir menerawang sejenak, kemudian Kong Alim berkata, "Sampaikan kepada ibumu ilmu untuk melindungi keluarga, rumah, dan hartanya. Bila ilmu itu diterapkan, kalau ada maling masuk ke dalam rumah, maka ia akan merasa seakan terjatuh ke dalam air dan akan berenang semalaman, hingga pemilik rumah bangun dan menyadarkannya. Padahal setelah sadar, maling itu ternyata berdiri di atas tanah di halaman rumah, atau ia akan berputar-putar di dalam rumah mencari pintu, jalan keluar yang tidak ditemukan sampai hari pagi. Bacalah surat Al-Ikhlas dan ayat kursi saja dibacakan sambil pikirannya memutari rumah 7 kali, atau membayangkan keluarganya yang akan dilindungi. Tentu saja dengan menjalankan ritual persyaratannya, yaitu puasa dan tidak menyantap daging hewan pada hari-hari tertentu. Kuterima ilmu itu untuk kusampaikan kepada ibuku dan sekaligus menyampaikan persyaratannya. Ternyata ibuku tidaklah berkeberatan untuk memotong 2 ekor kambing untuk akikah Kong Alim yang mungkin terlupakan, agar bisa menyempurnakan kematiannya, dan berniat minggu depan akan dilaksanakan di rumah peristirahatan yang di Sukabumi. Sore hari sebelum mediasi olah batin kami lakukan lagi. Ibuku interlokal dari Sukabumi dan menyampaikan bahwa pemotongan hewan akikah sudah dilaksanakan dengan baik, diiringi oleh doa dari para jamaah di masjid untuk Kong Alim agar bisa tenang dalam kuburnya. Malam harinya, seperti sebelumnya, kami pun mencoba menghubungi arwah Kong Alim melalui meditasi untuk menyampaikan berita gembira bahwa persyaratan telah dipenuhi. Berkali-kali coba, ternyata tak berhasil juga, hingga akhirnya kami menyerah dan kemudian memutuskan untuk mengakhiri meditasi. Kami bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi? Mengapa kami tidak bisa menjumpainya? Di mana dia saat ini berada? Sehingga kami tidak bisa memanggilnya. Tiba-tiba tanganku bergerak dengan sendirinya seakan menjawab pertanyaanku itu. Mengambil ballpoint dan menulis kata-kata. Aku sudah menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim dan tidak bisa dijumpai lagi. Terima kasih untuk semuanya. Dan kemudian terlihat hanya garis panjang tercoret dan ballpoint pun terjatuh dari tanganku. Alhamdulillah, Kong Alim telah berhasil menyeberang. Malamnya, dalam mimpiku, arwah Kong Alim menyatakan terima kasihnya kepada kami, terutama kepada ibuku yang telah membantunya bebas dari gentayangan di alam fana dan menyeberang ke alam penantian.
yang indahnya dan cemerlang. Saat ini beliau sudah tenang dan mendapat tempat yang baik dan bagus di sana. Tentu saja esok harinya ku telepon ibuku dan menyampaikan berita gembira ini semuanya, termasuk ucapan terima kasih yang sangat tulus. Tak kuduga bahwa penunggu pohon sengon itu ternyata keluargaku juga, dan akhirnya berhasil disempurnakan telah tenang dalam kuburnya. Kembali kepada pohon sengong yang telah kuropos hingga dikhawatirkan bila rupuh, karena tuanya nanti bisa menjatuhi rumah di sebelahnya. Setelah kejadian itu, maka dengan mudah pohon sengong itu di rumah tetanggaku itu bisa ditebang tanpa terjadi hal-hal apapun, hingga akhirnya habis rata dengan tanah.